Cahaya di tengah bayangan. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, mewarnai langit desa Lembah Jaya dengan semburat jingga yang hangat. Desa itu tampak tenang, namun suasana berubah ketika rombongan Bante Suryananda tiba. Biksu Buddha yang terkenal itu berjalan perlahan, diiringi beberapa muridnya yang membawa barang-barang sederhana. Warga desa yang jarang melihat orang asing berbisik-bisik, sebagian penasaran, sebagian lagi waspada. Di balai desa, Arya, seorang ulama muda yang baru kembali dari perjalanan dakwahnya, mendengar kabar tentang kedatangan Bante. Dengan rasa penasaran, ia bergegas menuju tempat rombongan itu berhenti. Arya adalah sosok yang dikenal karena keteguhan iman dan kebijaksanaannya, meskipun usianya masih muda. Ketika Arya tiba, ia melihat Bante berdiri di tengah kerumunan, wajahnya tenang namun memancarkan aura yang berat. Pandangan mereka bertemu, dan Arya segera menyapa dengan sopan. "Salam sejahtera, Bante. Selamat datang di desa kami," ujar Arya sambil sedikit membungkuk. Bante memandang Arya dengan tajam, seolah menilai orang di hadapannya. Setelah beberapa saat, ia menjawab singkat, damai di hati. Arya tersenyum, meskipun merasakan ketegangan dalam sikap Bante. "Apa yang membawa Bante ke desa kecil ini, jika saya boleh tahu?" tanyanya dengan nada ramah. Bante tidak segera menjawab. Ia memandang ke arah senja, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Aku hanya seorang musafir yang mencari ketenangan," katanya akhirnya. Namun, ada nada misterius dalam suaranya yang membuat Arya merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, Arya mengundang Bante untuk makan malam di rumahnya. Percakapan di antara mereka awalnya sopan, tetapi perlahan berubah menjadi perdebatan sengit. Bante, yang memiliki keyakinan kuat pada ajaran Buddha, menolak gagasan tentang kebenaran yang dibawa oleh Arya. "Setiap manusia harus mencari pencerahannya sendiri," kata Bante dengan nada tegas. "Dan setiap manusia membutuhkan petunjuk, seperti seorang pengembara yang membutuhkan cahaya untuk menuntunnya di malam gelap," jawab Arya dengan tenang. Percakapan mereka terhenti ketika Bante tiba-tiba terdiam. Wajahnya berubah pucat, dan ia memandang ke arah pintu. "Ada sesuatu di luar," bisiknya. Arya segera bangkit dan membuka pintu. Namun, yang ia lihat hanyalah kegelapan malam dan angin yang berhembus lembut. "Tidak ada apa-apa, Bante," katanya. Namun, Bante tetap waspada. "Tidak, ada sesuatu yang mengikuti kami sejak perjalanan dimulai," ujarnya dengan nada serius. Arya merasa ada yang tidak beres, tetapi ia memilih untuk tidak memaksa Bante bercerita lebih jauh. Malam itu, setelah Bante pergi ke tempat penginapannya, Arya duduk merenung. Ia tahu bahwa kedatangan Bante membawa sesuatu yang lebih dari sekadar perjalanan spiritual. Ada rahasia besar yang tersembunyi di balik ketenangan wajahnya, dan Arya merasa bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang memiliki hati yang peka, sebuah ancaman sedang mendekat. Malam di desa Lembah Jaya terasa sunyi, tetapi di dalam hati Bante Suryananda, badai berkecamuk. Di penginapan sederhana yang disediakan warga, ia duduk bersila di atas tikar, mencoba bermeditasi. Namun, bayangan masa lalu terus menghantui pikirannya, sebuah ritual gelap, teriakan orang-orang, dan dosa yang tak terhapuskan. Di luar, Arya berdiri mengamati cahaya kecil dari jendela kamar Bante. Rasa penasaran dan kekhawatiran mendorongnya untuk mendekat. Ia mengetuk pintu dengan lembut. "Bante, maaf mengganggu. Bolehkah saya masuk?" tanya Arya. Setelah beberapa saat, Bante membuka pintu. Wajahnya tampak lelah, seperti seseorang yang telah berjalan terlalu jauh. Tanpa istirahat, "Masuklah," katanya singkat. Arya duduk di lantai, menjaga jarak dengan sopan. "Saya merasa ada sesuatu yang membebani Anda, Bante. Jika ada yang bisa saya bantu, katakanlah." Bante menghela napas panjang. "Kau terlalu muda untuk memahami beban yang kupikul." Arya tersenyum tipis. "Mungkin, tetapi saya percaya bahwa setiap beban menjadi lebih ringan jika dibagi." Bante terdiam. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara rendah, "Aku sedang diburu oleh bayang-bayang masa lalu. Sekte gelap yang pernah kuikuti kini mencariku. Mereka ingin menggunakan tubuh dan jiwaku untuk menyelesaikan ritual yang dulu gagal. Jika mereka berhasil, dunia ini akan tenggelam dalam kegelapan." Arya terkejut, tetapi ia menutupi keterkejutannya dengan ketenangan. "Mengapa mereka membutuhkan Anda?" Bante menatap Arya dengan mata yang penuh rasa bersalah. "Karena aku adalah kunci. Dulu,
Aku adalah pemimpin mereka. Aku meninggalkan mereka setelah menyadari kesalahan besar yang kulakukan, tetapi dosa itu tidak pernah berhenti mengejarku. Arya merenung sejenak, lalu berkata dengan tegas, jika mereka mencarimu, maka aku akan membantumu melawan mereka. Bante menggelengkan kepala. Ini adalah dosaku. Aku tidak ingin melibatkan orang lain, terutama seseorang seperti kau, yang masih memiliki kehidupan panjang di depan. Arya menatap Bante dengan penuh keyakinan. Bante, saya tidak percaya pada kebetulan. Anda datang ke desa ini bukan tanpa alasan. Tuhan telah mempertemukan kita, dan saya yakin bahwa ini adalah bagian dari rencananya. Anda tidak harus melawan ini sendirian. Bante terdiam, hatinya mulai terguncang oleh keteguhan Arya. Namun, sebelum ia sempat menjawab, angin dingin tiba-tiba bertiup kencang, membuat lilin di dalam kamar padam. Ini mereka, bisik Bante. Arya berdiri dengan sigap. Tetaplah di sini, Bante. Saya akan menghadapi mereka. Bante memegang lengan Arya. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Mereka bukan manusia biasa. Arya tersenyum tipis. Dan saya bukan ulama biasa. Di luar, bayangan-bayangan gelap mulai berkumpul di sekitar desa. Sosok-sosok misterius dengan jubah hitam berdiri diam di bawah cahaya bulan, mata mereka merah menyala. Arya keluar dari penginapan, berdiri di tengah jalan desa. Ia membaca doa dalam hati, mempersiapkan dirinya. Para pengikut sekte itu hanya berdiri, tidak menyerang. Salah satu dari mereka melangkah maju, suaranya terdengar seperti desisan ular. Kami hanya ingin Bante Suryananda. Serahkan dia, dan kami akan pergi tanpa menyakiti siapapun. Arya menjawab dengan tenang, tetapi penuh wibawa. Jika kalian menginginkannya, kalian harus melewati saya terlebih dahulu. Sosok itu tertawa pelan. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, anak muda. Arya menutup matanya sejenak, lalu membuka kembali dengan sorot yang tajam. Kalian juga tidak tahu siapa yang kalian hadapi. Di dalam penginapan, Bante mendengar suara Arya di luar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda, bukan rasa takut, tetapi harapan. Bante mulai menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, Arya benar. Perjuangan ini bukan lagi hanya tentang dirinya. Malam itu, pertempuran tidak terjadi, tetapi sebuah keputusan besar diambil. Dua jalan yang berbeda, satu penuh dengan dosa masa lalu, dan satu penuh keyakinan, mulai bersatu untuk menghadapi kegelapan yang lebih besar. Pagi menyingsing di desa Lembah Jaya, tetapi suasana masih terasa tegang setelah pertemuan dengan sekte bayangan hitam semalam. Bante Suryananda dan Arya duduk di sebuah pondok kecil di pinggir desa, membahas langkah berikutnya. Bante, yang biasanya tenang, tampak gelisah. Mereka akan kembali, ujar Bante dengan suara berat. Mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka inginkan. Arya mengangguk. Lalu, apa sebenarnya yang mereka inginkan? Anda belum menceritakan semuanya, Bante. Bante terdiam sejenak, lalu mulai membuka cerita yang telah ia simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun. Puluhan tahun yang lalu, aku adalah pemimpin sekte itu. Kami memuja kekuatan gelap yang disebut bayangan abadi Asteris. Dengan ritual terlarang, kami mencoba membuka gerbang menuju dimensi lain, tempat energi kegelapan itu bersemayam. Aku percaya bahwa kekuatan itu akan membawa pencerahan, tetapi aku salah. Bante memejamkan matanya, suaranya bergetar. Ritual itu gagal. Gerbang terbuka sebagian, tetapi tidak stabil. Energi yang keluar menghancurkan desa tempat ritual itu dilakukan. Orang-orang yang tak bersalah menjadi korban. Aku melarikan diri, meninggalkan segalanya. Sejak saat itu, aku bersumpah untuk menebus dosaku dengan mengikuti jalan Dharma. Arya mendengarkan dengan seksama. Dan sekarang mereka ingin menyelesaikan ritual itu. Bante mengangguk. Ya, dan aku adalah kunci terakhir. Hanya aku yang tahu mantra untuk membuka gerbang sepenuhnya. Arya terdiam sejenak, lalu bertanya, apakah ada cara untuk menghentikan mereka tanpa membuka gerbang itu? Bante menatap Arya dengan mata penuh keraguan. Ada, tetapi risikonya besar. Gerbang itu harus disegel selamanya, dan itu membutuhkan pengorbanan jiwa seseorang yang memiliki hubungan langsung dengan ritual. Arya menatap Bante dengan tajam. Dan Anda berpikir untuk mengorbankan diri Anda. Bante tidak menjawab, tetapi keheningannya sudah cukup menjadi jawaban. Di tengah percakapan mereka, seorang penduduk desa berlari ke arah pondok, wajahnya pucat ketakutan. Arya, Bante, ada sesuatu di hutan sebelah barat.
Kami menemukan simbol-simbol aneh di tanah. Arya dan Bante segera menuju lokasi yang dimaksud. Di sana, mereka menemukan lingkaran besar yang diukir di tanah, dihiasi dengan simbol-simbol gelap yang tidak dikenali oleh Arya, tetapi sangat akrab bagi Bante. Ini adalah jejak mereka, ujar Bante dengan nada muram. Mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Arya mendekati lingkaran itu dan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Mereka semakin dekat. Kita harus menghentikan mereka sebelum ritual dimulai. Bante mengangguk, tetapi matanya tetap tertuju pada simbol-simbol itu. Ia tahu bahwa sekte bayangan hitam tidak hanya mengandalkan kekuatan manusia, tetapi juga energi kegelapan yang mampu membelokkan kehendak dan keyakinan. Malam harinya, Arya dan Bante kembali ke balai desa untuk merencanakan langkah berikutnya. Arya mengumpulkan para pemuda desa yang berani untuk berjaga-jaga, sementara Bante mempersiapkan mantra-mantra perlindungan. Namun, di tengah malam, Bante kembali dihantui oleh mimpi buruk. Ia melihat dirinya berdiri di depan gerbang kegelapan, dikelilingi oleh sosok-sosok berjubah hitam. Suara Mahakala, pemimpin sekte, terdengar jelas di telinganya. Engkau tidak bisa lari, Suryananda. Takdirmu sudah tertulis. Kau akan membuka gerbang itu, atau dunia ini akan hancur. Bante terbangun dengan keringat dingin, napasnya tersengal-sengal. Di luar, ia mendengar Arya sedang melantunkan doa-doa, memancarkan ketenangan yang bertolak belakang dengan kegelisahan dalam dirinya. Bante berjalan keluar dan menatap Arya yang tengah berdoa di bawah sinar bulan. Mengapa kau begitu tenang, Arya? Kau tahu bahwa kita sedang menghadapi sesuatu yang mungkin tidak bisa kita menangkan. Arya membuka matanya dan menatap Bante dengan lembut. Karena saya percaya, Bante. Kegelapan hanya menang jika kita menyerah. Selama kita melawan, ada harapan. Kata-kata Arya menggugah sesuatu dalam hati Bante. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia tidak harus melawan ini sendirian. Namun, jauh di dalam hutan, sekte bayangan hitam terus bergerak. Mereka menyiapkan ritual terakhir, dan waktu semakin menipis. Bante dan Arya harus segera bertindak, atau dunia akan tenggelam dalam kegelapan yang tak berujung. Malam turun di desa Lembah Jaya, membawa keheningan yang terasa lebih berat dari biasanya. Angin dingin berhembus pelan, tetapi ada sesuatu yang lain di udara, sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Arya berdiri di tepi desa, mengawasi hutan yang gelap gulita. Ia tahu bahwa malam ini tidak akan berlalu dengan tenang. Di dalam sebuah pondok, Bante Suryananda duduk bersila, memejamkan mata dalam meditasi. Namun, pikirannya terusik oleh bayangan masa lalu dan firasat buruk yang semakin kuat. Ia tahu bahwa sekte bayangan hitam sedang mendekat, dan malam ini mereka mungkin akan mencoba menyerang. Tiba-tiba, suara gong terdengar dari arah balai desa, memecah keheningan malam. Arya segera berlari ke sana, diikuti oleh para pemuda desa yang telah berjaga-jaga. Ketika ia tiba, ia melihat seorang penduduk desa tergeletak di tanah, tubuhnya gemetar ketakutan. Ada sesuatu di hutan, katanya dengan suara terbata-bata. Bayangan-bayangan, mereka bergerak, mereka datang. Arya menenangkan pria itu dengan lembut. Tenanglah, kami akan mengurus ini. Bante muncul dari arah podoknya, wajahnya serius. Ini mereka, katanya singkat. Arya mengangguk. Kita harus bersiap. Malam semakin larut, dan bayangan-bayangan mulai muncul di pinggiran hutan. Mereka bergerak perlahan, seperti kabut gelap yang merayap ke arah desa. Sosok-sosok berjubah hitam dengan mata merah menyala muncul dari kegelapan, membawa aura dingin yang menusuk. Arya berdiri di tengah jalan desa, menghadapi mereka dengan tenang. Di belakangnya, Bante mempersiapkan mantra perlindungan, sementara para pemuda desa berjaga dengan senjata seadanya. Salah satu dari sosok berjubah hitam melangkah maju. Wajahnya tersembunyi di balik topeng kayu yang menyeramkan. Suaranya rendah dan penuh ancaman. Serahkan Bante Suryananda kepada kami, dan kami akan pergi tanpa melukai siapapun. Arya menjawab dengan suara tegas, Bante adalah tamu kami, dan kami tidak akan menyerahkannya kepada siapapun, terutama kepada kalian yang membawa kegelapan. Sosok itu tertawa pelan. Kau berani, anak muda. Tetapi keberanianmu akan sia-sia. Kegelapan ini bukan sesuatu yang bisa kau lawan dengan doa-doa kosong. Arya melangkah maju, memegang tasbih di tangannya. Kegelapan hanya menang jika kita membiarkannya. Selama ada cahaya iman, kalian tidak akan pernah menang. Pertarungan pun dimulai. Para pengikut sekte menyerang dengan kekuatan gaib,
melemparkan bayangan-bayangan yang hidup untuk melumpuhkan para pemuda desa. Arya melawan dengan doa-doa dan energi dari ilmu Pancasona yang diwarisinya. Setiap kali ia melantunkan doa, cahaya terang memancar dari tubuhnya, memukul mundur bayangan-bayangan itu. Di sisi lain, Bante Suryananda berjuang dengan caranya sendiri. Ia menggunakan mantra-mantra pelindung yang ia pelajari selama bertahun-tahun, menciptakan perisai energi yang melindungi penduduk desa. Namun, ia tahu bahwa kekuatan ini tidak akan cukup untuk mengalahkan Sekte Bayangan Hitam. Di tengah kekacauan, sosok pemimpin Sekte, Mahakala, muncul dari kegelapan. Ia mengenakan jubah hitam dengan hiasan tengkorak, dan auranya memancarkan kekuatan yang menakutkan. Ia menatap Bante dengan mata penuh kebencian. Suryananda, katanya dengan suara yang menggema, kau tidak bisa lari lagi. Takdirmu adalah membuka gerbang itu. Kau tahu bahwa perlawanan ini sia-sia. Bante menatap Mahakala dengan penuh kebencian dan penyesalan. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan dunia ini. Aku telah meninggalkan jalan gelap itu, dan aku tidak akan kembali. Mahakala tertawa. Kau tidak punya pilihan. Gerbang itu hanya bisa dibuka olehmu. Jika kau tidak menyerah, maka aku akan menghancurkan desa ini dan semua yang ada di dalamnya. Arya berdiri di antara Bante dan Mahakala, wajahnya penuh keberanian. Jika kau ingin Bante, kau harus melewati aku terlebih dahulu. Mahakala memandang Arya dengan rasa penasaran. Kau adalah anak muda yang keras kepala. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa melawanku? Arya tersenyum tipis. Karena aku tidak berdiri sendiri. Ada kekuatan yang lebih besar daripada kegelapanmu, dan itu adalah cahaya yang berasal dari iman dan pengorbanan. Mahakala mengangkat tangannya, dan bayangan besar muncul dari tanah, menyerang Arya. Namun, Arya tetap berdiri teguh, menggunakan ilmu Pancasona untuk melawan. Pertarungan itu sengit, tetapi Arya mulai menunjukkan kelelahannya. Bante melihat hal ini dan merasa hatinya terguncang. Ia menyadari bahwa Arya mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya, meskipun ia tidak memiliki kewajiban untuk melakukannya. Dalam momen itu, Bante mengambil keputusan besar. Ia melangkah maju, berdiri di samping Arya. Cukup, Mahakala. Jika kau ingin aku, maka aku akan menyerahkan diri. Tapi lepaskan desa ini dan semua orang di dalamnya. Arya terkejut. Bante, jangan. Namun, Bante menatap Arya dengan penuh ketenangan. Ini adalah dosaku, Arya. Aku harus menebusnya. Mahakala tersenyum puas. Keputusan yang bijak, Suryananda. Ikuti aku, dan desa ini akan selamat, untuk sementara. Bante melangkah maju, tetapi sebelum ia sampai ke Mahakala, Arya menariknya kembali. Tidak, Bante. Ini belum selesai. Kita akan melawan bersama. Mahakala tertawa keras, dan malam itu menjadi saksi awal dari pertempuran yang lebih besar. Kegelapan belum menang, tetapi cahaya mulai goyah. Angin malam berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Di tengah desa Lembah Jaya, Arya dan Bante Suryananda berdiri bersama, dikelilingi oleh bayangan gelap yang bergerak seperti makhluk hidup. Mahakala, pemimpin Sekte Bayangan Hitam Asteris, berdiri di hadapan mereka, senyumnya penuh kemenangan. Ini adalah akhir dari perlawanan kalian, ujar Mahakala, suaranya menggema seperti ribuan bisikan. Suryananda, serahkan dirimu, atau aku akan menghancurkan semuanya. Arya menatap Mahakala dengan penuh keberanian, meskipun tubuhnya sudah kelelahan setelah melawan bayangan-bayangan itu. Kau salah, Mahakala. Ini bukan akhir. Selama ada cahaya, kegelapan tidak akan pernah menang. Mahakala tertawa keras. Cahaya, lihat sekitarmu, anak muda. Kegelapan telah menguasai tempat ini. Cahaya yang kau andalkan hanyalah ilusi. Namun, Bante Suryananda, yang sebelumnya terlihat ragu dan tertekan, melangkah maju. Wajahnya kini memancarkan ketenangan yang berbeda. Kau salah, Mahakala. Cahaya tidak pernah hilang, bahkan di tengah kegelapan terdalam. Ia hanya menunggu untuk ditemukan. Bante mengangkat kedua tangannya, melantunkan mantra yang ia pelajari selama bertahun-tahun dalam perjalanan spiritualnya. Cahaya lembut mulai muncul dari tubuhnya, mengusir sebagian bayangan yang mengelilingi mereka. Arya, yang melihat ini, segera bergabung, melantunkan doa-doa dengan penuh keyakinan. Kekuatan dari doa dan mantra mereka berpadu, menciptakan lingkaran cahaya yang memisahkan mereka dari bayangan gelap. Mahakala mundur selangkah, matanya menyipit penuh kebencian. Kalian pikir ini cukup untuk menghentikanku? Kegelapan ini adalah bagian dari dunia,
dan aku adalah penguasanya. Arya menatap Mahakala dengan tajam. Kegelapan mungkin ada, tetapi ia tidak pernah lebih kuat dari cahaya. Bahkan lilin kecil pun bisa mengusir kegelapan di ruangan besar. Mahakala mengangkat tangannya, menciptakan pusaran. Bayangan besar yang melayang di atas mereka. Energi gelap itu terasa begitu kuat, hampir melumpuhkan siapa saja yang merasakannya. Kalau begitu, mari kita lihat apakah cahaya kalian cukup untuk melawan ini. Pusaran bayangan itu meluncur ke arah Arya dan Bante. Arya berdiri teguh, mengarahkan seluruh energinya ke dalam doa-doa yang ia lantunkan. Bante, di sisinya, memusatkan seluruh konsentrasinya pada mantra pelindung. Ketika pusaran itu hampir mengenai mereka, sebuah ledakan cahaya terjadi, memecah kegelapan menjadi serpihan-serpihan kecil. Namun, meskipun serangan itu berhasil dipatahkan, Arya mulai kelelahan. Tubuhnya gemetar, tetapi ia tetap berdiri tegak. Kita tidak bisa terus seperti ini, Bante. Kita harus menemukan cara untuk mengakhiri ini selamanya. Bante mengangguk. Ia tahu apa yang harus dilakukan, meskipun itu berarti mengorbankan dirinya. Arya, dengarkan aku. Aku adalah kunci dari ritual ini. Jika aku menyerahkan diriku, mereka akan berhenti. Arya menatap Bante dengan mata yang penuh emosi. Tidak, Bante. Ada cara lain. Kita hanya perlu percaya. Bante tersenyum tipis. Kepercayaanmu adalah kekuatan yang luar biasa, Arya. Tetapi ini adalah dosaku. Biarkan aku menebusnya. Ketika Mahakala kembali menyerang, Bante melangkah maju, menghadapi pemimpin sekte itu secara langsung. Dengan suara yang tegas, ia berkata, aku tidak akan membuka gerbang itu untukmu, Mahakala. Sebaliknya, aku akan menyegel kegelapan ini selamanya. Mahakala tertawa mengejek. Kau tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, Suryananda. Namun, Bante memejamkan matanya dan melantunkan mantra terakhirnya, sebuah mantra kuno yang hanya bisa digunakan oleh seseorang yang telah sepenuhnya berdamai dengan dirinya sendiri. Tubuhnya mulai bersinar terang, dan cahaya itu semakin lama semakin kuat, menyelimuti seluruh desa. Arya, yang menyaksikan ini, menyadari apa yang akan terjadi. Bante, jangan, ada cara lain. Tetapi Bante tetap melanjutkan mantranya, menoleh ke Arya untuk terakhir kalinya. Arya, terima kasih telah menunjukkan padaku bahwa cahaya masih ada di dunia ini. Lanjutkan perjuanganmu, dan jangan pernah menyerah pada kegelapan. Cahaya itu meledak, mengusir semua bayangan dan menghancurkan kekuatan Mahakala. Desa Lembah Jaya kembali tenang, tetapi Bante Suryananda telah tiada. Arya berdiri di tengah desa yang kini dipenuhi cahaya bulan. Air mata mengalir di pipinya, tetapi hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tahu bahwa pengorbanan Bante tidak sia-sia. Dalam keheningan malam, Arya berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melanjutkan perjuangan melawan kegelapan, membawa cahaya ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Kegelapan mungkin akan kembali, tetapi ia tidak akan pernah menyerah. Cahaya di dalam kegelapan tidak pernah padam, ia hanya menunggu untuk dinyalakan kembali. Setelah pengorbanan Bante Suryananda, desa Lembah Jaya kembali tenang, tetapi suasana duka masih menyelimuti. Arya duduk di tepi sungai, memandangi air yang mengalir dengan tenang. Cahaya bulan memantulkan bayangannya, tetapi pikirannya dipenuhi oleh kata-kata terakhir Bante, jangan pernah menyerah pada kegelapan. Malam itu langit tampak gelap pekat, tanpa bintang atau bulan yang bersinar. Angin dingin membawa firasat buruk ke desa Lembah Jaya. Arya berdiri di depan pondok Bante Suryananda, mempersiapkan dirinya untuk pertempuran yang akan menentukan nasib dunia. Dari para penduduk desa yang selamat, Arya mendapatkan kabar bahwa sisa pengikut Mahakala telah berkumpul di sebuah lokasi terpencil, sebuah tempat yang dikenal sebagai gerbang kegelapan. Di sana, mereka berniat membuka gerbang yang pernah Bante Suryananda coba tutup dengan pengorbanannya. Jika gerbang itu terbuka, dunia akan diselimuti kegelapan abadi, dan kekuatan jahat akan merajalela tanpa batas. Arya memulai perjalanan menuju lokasi itu, ditemani oleh keyakinannya dan pelajaran yang ia peroleh dari Bante. Di sepanjang jalan, ia terus bermeditasi, menyelaraskan ilmu Pancasona dengan jalan Dharma. Ia tahu bahwa pertempuran ini tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga keteguhan hati dan kejernihan pikiran. Ketika Arya tiba di lokasi gerbang kegelapan, ia menemukan sebuah lembah yang dikelilingi oleh tebing curam. Di tengah lembah itu berdiri sebuah altar besar, dihiasi dengan simbol-simbol kuno yang memancarkan aura jahat. Di atas altar, terdapat sebuah portal besar yang berkilauan dengan energi hitam pekat.
Para pengikut Mahakala berdiri mengelilingi altar, melantunkan mantra-mantra gelap. Di tengah mereka, seorang pria berjubah hitam berdiri dengan tangan terangkat. Ia adalah Varuna, tangan kanan Mahakala yang kini memimpin sekte setelah kematian tuannya. Varuna menoleh ketika Arya tiba. Wajahnya menunjukkan senyuman penuh ejekan. Jadi, kau datang, pewaris ilmu Pancasona. Kau pikir kau bisa menghentikan kami? Arya melangkah maju dengan tenang. Aku tidak akan membiarkan kalian membuka gerbang itu. Pengorbanan Bante Suryananda tidak akan sia-sia. Varuna tertawa. Suryananda adalah pengecut. Ia takut pada kekuatan sejati. Tapi aku tidak. Malam ini, gerbang ini akan terbuka, dan kegelapan akan menguasai dunia. Varuna mengangkat tangannya, dan para pengikutnya menyerang Arya. Mereka menggunakan energi gelap untuk menciptakan bayangan-bayangan yang hidup, menyerang Arya dari segala arah. Tetapi Arya tetap tenang, menggunakan ilmu Pancasona untuk melawan. Setiap gerakan Arya dipandu oleh ajaran Dharma yang ia pelajari. Ia tidak hanya melawan dengan kekuatan, tetapi juga dengan kebijaksanaan. Ia menghindari serangan yang tidak perlu, memanfaatkan kelemahan musuh, dan melindungi dirinya dengan energi spiritual. Namun, semakin lama, Arya mulai merasa kelelahan. Varuna, yang menyadari ini, tertawa dengan puas. Kau tidak cukup kuat untuk melawan kami semua. Bahkan dengan Pancasona, kau hanyalah manusia. Arya terdiam sejenak, lalu mengingat ajaran Bante, kekuatan sejati bukanlah tentang apa yang ada di luar, tetapi apa yang ada di dalam hatimu. Dengan keyakinan baru, Arya memusatkan seluruh energinya pada doa dan meditasi. Cahaya terang mulai memancar dari tubuhnya, mengusir bayangan-bayangan yang mengelilinginya. Setelah mengalahkan para pengikut Varuna, Arya melangkah menuju altar. Varuna, yang kini terlihat marah, mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ia menciptakan pusaran energi gelap yang mengelilingi dirinya, melindungi altar dari serangan Arya. Kau tidak akan bisa menghentikan ini. Teriak Varuna. Gerbang ini akan terbuka, dan kegelapan akan menjadi penguasa dunia. Arya menatap Varuna dengan tenang. Kegelapan tidak akan pernah menang selama masih ada cahaya, sekecil apapun itu. Pertarungan mereka pun dimulai. Varuna menggunakan energi gelapnya untuk menyerang Arya, menciptakan bayangan-bayangan besar yang mencoba melumpuhkannya. Tetapi Arya, yang telah menyelaraskan ilmu Pancasona dengan jalan Dharma, mampu melawan dengan kekuatan yang seimbang. Setiap serangan Varuna dibalas dengan ketenangan dan kekuatan spiritual Arya. Pertarungan itu berlangsung sengit, tetapi Arya mulai menyadari bahwa kekuatan Varuna tidak hanya berasal dari dirinya sendiri. Gerbang kegelapan di belakangnya memancarkan energi yang memperkuat Varuna, membuatnya hampir tak terkalahkan. Arya menyadari bahwa ia tidak bisa mengalahkan Varuna tanpa menutup gerbang kegelapan. Dengan tekad yang bulat, ia memusatkan seluruh energinya untuk menyerang altar. Ia melantunkan doa-doa suci, menciptakan cahaya yang semakin terang hingga menyelimuti seluruh lembah. Varuna berusaha menghentikannya, tetapi Arya tidak menyerah. Dengan satu serangan terakhir, Arya menghancurkan altar itu, menyebabkan portal gelap di atasnya runtuh. Energi gelap yang mengelilingi Varuna menghilang, membuatnya lemah dan tak berdaya. Ketika gerbang kegelapan sepenuhnya tertutup, Arya jatuh berlutut, kelelahan tetapi penuh rasa syukur. Ia telah berhasil menghentikan kegelapan, tetapi ia tahu bahwa perjuangan ini adalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Varuna, yang kini terbaring lemah di tanah, menatap Arya dengan tatapan penuh kebencian. Kau mungkin menang kali ini, tetapi kegelapan tidak pernah benar-benar hilang. Arya berdiri dengan susah payah, menatap Varuna dengan belas kasih. Kegelapan akan selalu ada, tetapi selama ada seseorang yang membawa cahaya, ia tidak akan pernah menang. Dengan langkah yang tenang, Arya meninggalkan lembah itu, membawa harapan baru untuk dunia. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Jalan Dharma dan kekuatan Pancasona akan selalu menjadi panduannya, membantunya melawan kegelapan dimanapun ia berada. Malam itu, Arya merenungkan apa yang telah terjadi. Ia merasa bersalah karena tidak mampu menyelamatkan Bante, tetapi di saat yang sama, ia merasakan tanggung jawab yang besar. Ia tahu bahwa sekte bayangan hitam belum sepenuhnya musnah. Meski Mahakala telah dikalahkan, sisa-sisa pengikutnya masih berkeliaran, dan ancaman kegelapan bisa kembali kapan saja. Keesokan harinya, Arya memutuskan untuk mempelajari lebih dalam tentang dua kekuatan besar yang telah membentuk jalannya, ilmu Pancasona yang diwarisinya dan jalan Dharma yang diajarkan oleh Bante.
Ia mencari kitab-kitab kuno yang ditinggalkan oleh Bante di podoknya, berharap menemukan petunjuk untuk menyatukan kedua kekuatan ini. Dalam salah satu kitab, Arya menemukan catatan Bante yang ditulis dengan tangan. Kegelapan dan cahaya adalah dua sisi dari koin yang sama. Untuk melawan kegelapan, kita tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan. Jalan Dharma mengajarkan kita untuk berdamai dengan diri sendiri, sementara kekuatan Pancasona memberikan kita alat untuk melindungi dunia. Keduanya harus berjalan seiring. Arya menyadari bahwa ilmu Pancasona, meskipun sangat kuat, hanya akan menjadi alat penghancur jika tidak dipandu oleh kebijaksanaan Dharma. Sebaliknya, jalan Dharma, tanpa kekuatan untuk melindungi, tidak cukup untuk melawan ancaman besar seperti bayangan hitam. Arya memulai perjalanan spiritualnya dengan melatih diri untuk menyelaraskan kedua jalan tersebut. Ia menghabiskan waktu bermeditasi, mengingat ajaran Bante tentang pengendalian diri dan ketenangan batin. Di saat yang sama, ia melatih ilmu Pancasona dengan lebih mendalam, menggunakan doa dan energi spiritual untuk memperkuat tubuh dan pikirannya. Dalam latihan ini, Arya menghadapi tantangan besar. Ia sering tergoda oleh kekuatan besar yang ditawarkan oleh ilmu Pancasona. Suara dalam pikirannya kadang membisikkan bahwa ia bisa menjadi tak terkalahkan jika sepenuhnya menyerah pada kekuatan itu. Tetapi setiap kali ia hampir tergelincir, ia mengingat pengorbanan Bante dan kembali ke jalan Dharma. Suatu malam, saat bermeditasi di tepi hutan, Arya merasakan kehadiran yang aneh. Ia membuka matanya dan melihat sosok bayangan berdiri di depannya. Itu adalah salah satu pengikut Mahakala yang tersisa, seorang pria berjubah hitam dengan mata penuh kebencian. Jadi, kau adalah pewaris ilmu Pancasona, kata pria itu dengan suara dingin. Kau pikir cahaya itu cukup untuk melawan kami? Kau salah. Kegelapan tidak pernah benar-benar hilang. Arya berdiri dengan tenang, menatap pria itu tanpa rasa takut. Aku tidak memandang kegelapan sebagai musuh. Ia adalah bagian dari dunia. Tetapi aku tidak akan membiarkanmu menggunakannya untuk menghancurkan apa yang baik. Pria itu tertawa keras. Kau terlalu naif. Lihatlah dirimu. Kau memiliki kekuatan besar, tetapi kau membatasi dirimu dengan ajaran-ajaran lemah. Jika kau benar-benar ingin menang, buang jalan Dharma itu dan gunakan kekuatan Pancasona sepenuhnya. Arya menggelengkan kepala. Kekuatan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Aku memilih jalan yang diajarkan oleh Bante Suryananda, jalan yang membawa harmoni, bukan kekacauan. Pria itu menyerang, melemparkan energi gelap ke arah Arya. Tetapi Arya, yang kini telah menyelaraskan ilmu Pancasona dengan jalan Dharma, menghadapi serangan itu dengan tenang. Ia tidak hanya menggunakan kekuatannya untuk melawan, tetapi juga energi spiritual yang ia peroleh dari meditasi dan doa. Pertarungan itu berlangsung sengit, tetapi Arya akhirnya berhasil mengalahkan pria itu tanpa membunuhnya. Dengan penuh belas kasih, ia berkata, kegelapan di hatimu bisa berubah, seperti Bante Suryananda yang dulu. Kau hanya perlu memilih jalan yang benar. Pria itu terdiam, matanya menunjukkan kebingungan dan rasa bersalah. Arya memberinya kesempatan untuk pergi, berharap suatu hari ia akan menemukan jalan yang lebih baik. Malam itu, Arya menyadari bahwa ilmu Pancasona dan jalan Dharma bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua kekuatan yang saling melengkapi. Pancasona memberinya kekuatan untuk melindungi, sementara Dharma memberinya arah dan tujuan. Dengan hati yang teguh, Arya berjanji untuk melanjutkan perjalanan ini, tidak hanya untuk melawan kegelapan, tetapi juga untuk membawa cahaya kepada mereka yang tersesat. Kegelapan mungkin akan selalu ada, tetapi selama ada seseorang yang berjalan di jalan Dharma, cahaya akan terus bersinar. Pagi itu, setelah pertarungan yang menentukan di gerbang kegelapan, langit mulai menunjukkan tanda-tanda fajar. Angin yang semalam membawa kegelapan kini berhembus lebih lembut, membawa aroma tanah yang basah dan segar. Desa Lembah Jaya, yang sebelumnya diliputi ketakutan, kini kembali tenang. Arya berdiri di puncak bukit, memandang ke arah desa yang ia lindungi. Ia merasakan beban yang berat di hatinya, namun ada sesuatu yang lebih besar, sebuah kedamaian yang mulai tumbuh. Meskipun gerbang kegelapan telah tertutup, Arya tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Kegelapan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi, menunggu kesempatan untuk kembali. Tetapi kali ini, ia merasa lebih siap. Setelah beberapa hari beristirahat dan merenung, Arya kembali ke desa. Para penduduk yang selamat menyambutnya dengan rasa terima kasih yang mendalam. Mereka menyadari bahwa tanpa perjuangannya, mereka mungkin sudah kehilangan segalanya.
Arya mengunjungi makam Bante Suryananda, berdiri sejenak di depan batu nisan yang sederhana. Bante, katanya dalam hati, aku telah belajar banyak darimu. Jalan Dharma dan Pancasona tidak bisa dipisahkan. Aku akan melanjutkan jalan ini, tidak hanya untuk melawan kegelapan, tetapi untuk membawa cahaya kepada dunia yang lebih luas. Setelah kembali, Arya mulai mengajarkan apa yang telah ia pelajari kepada para murid muda yang tertarik untuk mengikuti jalan Dharma. Ia membentuk sebuah perguruan kecil di desa, tempat di mana ajaran Pancasona dan Dharma disatukan. Di sini, para murid belajar untuk mengendalikan diri, menjaga kedamaian batin, dan menggunakan kekuatan untuk kebaikan. Arya mengajarkan mereka bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang kemampuan fisik atau kekuatan magis, tetapi tentang kedamaian dalam diri dan kebijaksanaan untuk memilih jalan yang benar. Setiap murid diajarkan untuk menyelaraskan kekuatan Pancasona dengan prinsip-prinsip Dharma, untuk menjaga keseimbangan antara dunia luar dan dunia dalam. Namun, Arya tahu bahwa tidak semua orang di dunia ini akan memahami ajaran yang ia bawa. Kegelapan masih tersembunyi di banyak sudut dunia, dan banyak orang yang masih terperangkap dalam ilusi kekuasaan dan kehancuran. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk meninggalkan desa dan melakukan perjalanan jauh, menyebarkan ajaran yang telah ia pelajari. Di setiap tempat yang ia kunjungi, Arya mengajarkan orang-orang tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan, antara dunia luar dan dunia dalam. Ia menyebarkan cahaya, bukan dengan kekuatan yang memaksa, tetapi dengan ketenangan dan kasih sayang. Ia tahu bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menemukan cahaya dalam dirinya, dan tugasnya adalah membantu mereka menemukannya. Suatu hari, dalam perjalanan panjangnya, Arya bertemu dengan seorang pemuda yang tampak tertekan dan bingung. Pemuda itu, bernama Dewa, berasal dari sebuah desa yang telah dilanda kekerasan dan peperangan. Ia mencari jalan keluar dari kegelapan yang menguasai hatinya. Apakah kau juga mencari jalan untuk mengalahkan kegelapan? Tanya Dewa dengan suara penuh keraguan. Arya tersenyum dengan lembut. Aku tidak mencari untuk mengalahkan kegelapan, Dewa. Kegelapan adalah bagian dari dunia ini. Yang kita butuhkan adalah menemukan cahaya dalam diri kita sendiri. Cahaya itu akan membimbing kita melalui kegelapan. Dewa tampak bingung, tetapi ada sesuatu dalam kata-kata Arya yang menyentuh hatinya. Ia mulai mengikuti Arya dalam perjalanan, belajar tentang kekuatan batin, dan bagaimana menyeimbangkan kekuatan dengan kebenaran. Beberapa tahun berlalu, dan Arya kini dikenal sebagai seorang guru yang dihormati. Ia telah membentuk sebuah jaringan kecil perguruan yang mengajarkan ilmu Pancasona dan Dharma, dan para muridnya mulai menyebarkan ajaran tersebut ke berbagai penjuru dunia. Cahaya yang dibawa oleh Arya kini menyebar, menginspirasi banyak orang untuk mencari kedamaian dalam diri mereka dan berjuang untuk kebaikan. Suatu malam, ketika Arya berdiri di atas bukit yang menghadap desa Lembah Jaya, ia merasakan kedamaian yang mendalam. Ia tahu bahwa perjalanan panjangnya belum selesai, tetapi ia juga tahu bahwa cahaya yang ia bawa tidak akan pernah padam. Di dunia ini, kegelapan mungkin akan selalu ada, tetapi selama ada orang yang berjalan di jalan Dharma, cahaya akan terus menyinari. Arya tersenyum, menatap bintang-bintang yang kini kembali bersinar di langit. Cahaya baru telah terlahir, katanya dalam hati. Dan aku akan terus berjalan, membawa cahaya itu ke setiap sudut dunia. Dengan langkah yang teguh dan hati yang penuh harapan, Arya melanjutkan perjalanannya. Dunia mungkin penuh dengan tantangan, tetapi ia tahu bahwa selama ada cahaya dalam hati, kegelapan tidak akan